Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita sambungkan dengan sedikit filsafat cahaya dari Imam Suhrawardi Al-Maktul. Jadi beliau ini membahas metafisika kehidupan ini dengan analogi cahaya, melanjutkan gagasan-gagasan beberapa filosof muslim sebelumnya. Nah, populer sekali dalam gagasannya Syekh Suhrawardi ini menganalogikan cahaya, keberadaan Allah sebagai cahaya itu dianalogikan dengan cahaya matahari. Jadi cahaya yang jadi sumber segala cahaya. Jadi coba dibayangkan ya, cahayanya matahari itu jadi sebagaimana karakternya semua jenis sumber cahaya, semakin dekat dengan sumber cahaya itu semakin terang. Semakin jauh dari sumber cahaya itu akan semakin gelap. Ini gagasan semacam ini, kalau teman-teman ingin menggali lebih jauh, ada pengaruh dari Neoplatonisme, Plotinus. Dulu juga kita sudah pernah mengkaji ini. Jadi maksudnya apa? Kita ini, tadi kalau menurut Ghazali kan, keberadaan kita itu sebenarnya hanya mungkin berwujud karena pinjaman cahaya dari Allah lah, maka kita ini ada. Berarti apa? Kalau ingin cahaya kita semakin terang, harusnya kita semakin mendekat pada Allah, yang itu adalah sumber segala cahaya. Jadi kalau dianalogikan dengan matahari, ya kalau kita semakin jauh dari matahari, kita akan semakin gelap karena semakin jauh dari jangkauan cahaya. Semakin kita mendekat ke matahari, semakin kita akan terang. Maka level batin kita ditentukan oleh dekat tidaknya kita dengan Allah. Disitulah terjadi gradasi cahaya. Gradasi cahaya, gradasi itu kan diawali dari terang, kemudian tambah lama, tambah gelap, tambah gelap. Nanti dikembangkan juga gradasi cahaya ini berhubungan dengan tingkatan wujud. Wujud yang semakin jauh dari pusat cahaya, ya wujud yang semakin gelap. Wujud yang semakin dekat dengan cahaya, wujud yang semakin terang, semakin hakiki. Semakin jauh dari cahaya, semakin semu. Nah, jadi ada hubungannya dengan gradasi cahaya dan tingkatan wujud. Hidup kita ini selalu ditekankan ilaihi roji'un, kembali lagi pada Allah. Minggu yang lalu kita panjang lebar membahas misi ilaihi roji'un ini. Berarti apa? Kita berupaya untuk kembali pada pusatnya cahaya, yaitu Allah. Jadi inilah pandangan yang berhubungan dengan cahaya. Jadi dianalogikan dengan matahari. Jadi batin kita semakin dekat dengan Allah akan semakin terang. Tapi semakin dia terhijab, semakin jauh dari Allah, dia akan semakin gelap. Maka pastikan perjalanan kita itu selalu ilaihi roji'un. Berarti perjalanan yang senantiasa menuju cahaya, bukan perjalanan yang menjauh dari cahaya. Semakin dekat dengan cahaya, semakin naik level wujud kita. Makanya manusia itu ada yang disebut
ahsanut taqwim, ada yang disebut asfala safilin. Asfala safilin itu berarti manusia yang semakin jauh dari cahaya, semakin jauh dari Allah. Ahsanut taqwim berarti yang semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Allah. Itu tingkatan wujud. Nah, teori wujud ini nanti kalau disambungkan lagi dengan teori penciptaan yang dalam tradisi filsafat Islam dikenal sebagai emanasi, ya penciptaan dunia itu sifatnya memancar dari Allah, itu sebagaimana cahaya yang memancar. Sehingga ciptaan-ciptaan paling awal yang paling dekat dengan Allah ini yang paling terang, paling hakiki. Semakin jauh dari Allah, semakin gelap, semakin gelap. Maka tugasnya yang semakin jauh termasuk manusia itu mendekat ke Allah, menuju pada ranah kehidupan yang lebih hakiki, lebih dekat dengan Allah. Ini kalau dalam dunia tasawuf nanti ada pandangan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu limpahan pertama cahaya dari Allah, berarti dia paling dekat, dia yang paling pertama. Berarti di antara semua makhluknya Allah, Nur Muhammad ini yang paling hakiki. Itu nanti kalau disambungkan ke sana. Jadi baik, ini juga diulas panjang lebar oleh Syekh Suhrawardi Al-Maktul. Jadi untuk kita pedomani saja, apakah hidup kita ini sedang menuju cahaya atau menjauh dari cahaya. Seperti saya ilustrasikan tadi, kadang-kadang kita mendekat pada cahaya itu ada resiko kita kehilangan sayap-sayap kebanggaan kita, karena kita harus membunuh ego kita untuk tenggelam dalam samudera cahayanya Allah. Bahkan mungkin sebagaimana laron-laron yang mendekat ke lampu, kita kehilangan keakuan, kehilangan kedirian kita. Itu yang dialami oleh para sufi. Tapi jangan lupa kerinduannya laron memang hakikatnya mencari cahaya. Dalam lenyapnya diri dia menemukan kebahagiaan yang puncak dan sejati. Itu pandangan dari ranah sufistik. Oke, baik. Semoga bisa dipahami analogi matahari dengan gradasi cahaya dan tingkatan wujudnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini ada quotes yang terkenal sekali dari Syekh Suhrawardi Al-Maktul tentang cahaya dan cermin ini. Zujajah tadi ya. Menurut Imam Suhrawardi, engkau hanya kaca, bukan cahaya. Jadi tadi saya bilang, yang hakiki dalam cahaya itu hanya Allah. Kita ini hanya dipinjami cahaya oleh Allah. Nah, dalam analoginya, Syekh Suhrawardi ini sebagaimana cermin, sebagaimana kaca. Jadi kita ini hanya kaca. Kita ini bukan cahaya. Yang punya cahaya itu Allah. Allah meminjamkan sedikit cahayanya pada kita. Kalau kaca diri kita, kaca batin kita jernih, maka dia akan memantulkan kejernihan cahayanya Allah. Tapi kalau batin kita kotor, ya cahaya itu tidak terpantul dari diri kita. Dengan makna yang lebih luas, segala prestasi, keindahan, kebaikan, kedahsyatan diri kita sebagai manusia itu hanya memantulkan pinjaman daya dan kekuatan dari Allah saja. Jadi kita hanya kaca yang memantulkan cahayanya Allah, bukan daya dan kekuatan kita yang sejati, bukan cahaya kita sendiri, tapi pinjaman dari cahaya dan kekuatan dari Allah. Nah, ilustrasinya kaca dan cahaya tadi. Jadi kita ini hanya kaca, bukan cahaya, berarti kita hanya memantulkan cahayanya Allah.
Analogi yang mudah ya coba diperhatikan para walinya Allah atau para nabi, khususnya Rasulullah. Di situ saya uraikan bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad itu contoh mudah untuk kita menjelaskan perumpamaan kaca dan cahaya tadi. Jadi cahaya ilahi yang luar biasa bertemu dengan Rasulullah yang jernih, yang terang, yang tidak ada kotor sama sekali dalam dirinya, maka cahaya itu, cahaya ilahi itu kemudian dipantulkan oleh Rasulullah ke seluruh alam semesta. Disitulah terjadi momen rahmatan lil alamin, bahwa kehadiran Kanjeng Nabi adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, karena Kanjeng Nabi mampu memantulkan cahayanya Allah dengan sempurna. Jadi sebagaimana cermin yang menghadap matahari, kalau cermin ini sangat jernih, maka dia bisa memantulkan cahaya matahari dengan luar biasa terang. Nah, itu ilustrasinya. Maka sejauh mana kita bisa memanifestasikan dalam hidup kita diri kita sebagai rahmatan lil alamin, berarti sejernih apa kaca diri kita, sejernih apa batin kita yang mampu memantulkan cahaya Allah yang hadir dalam diri kita. Disitulah nanti akan terjadi rahmatan lil alamin. Mengapa hari ini rasanya kok agak berat mewujudkan yang rahmatan lil alamin ini? Mungkin karena kaca cermin kita kurang jernih. Jadi kita sibuk dengan banyak hal-hal lain yang menjadi hijab, sehingga kaca kita gelap. Ketika kaca kita gelap, maka dia tidak bisa memantulkan cahaya. Ya kalau kaca itu, bayangkan kaca ketutup kotoran-kotoran, dari warnanya putih jernih jadi hitam. Kalau teman-teman memberi cahaya ke atas kaca yang hitam itu, ya tidak akan ada pantulan apa-apa, tidak akan merefleksikan apa-apa. Maka butuh dibersihkan dulu kacanya, baru kita mampu memantulkan cahaya, baru kita mampu rahmatan lil alamin. Makanya sering di banyak kesempatan saya mendorong teman-teman untuk secara aktif introspeksi diri, secara aktif muhasabah. Muhasabah itu nama lain dari mari kita bersihkan, kita teliti jangan-jangan banyak kotoran dalam cerminan jiwa kita. Kalau dalam cermin jiwa kita banyak kotoran, ya kalau bahasa ayat tadi sujajahnya kotor, ya misbahnya tidak ada gunanya. Setinggi apapun akal pikiran, sedahsyat apapun hidayah dari Allah dalam bentuk Al-Quran, dalam bentuk kebenaran, keimanan, tuntunan Kanjeng Nabi, tidak ada gunanya karena cermin kolbu kita yang kotor. Jadi di titik inilah sebenarnya kuncinya filsafat cahaya. Jadi bagaimana kita memantulkan cahayanya Allah ke seluruh alam semesta, ini sebenarnya tugas kita. Baik, ambil nafas sebentar. Semoga sedikit banyak sudah ada yang bisa ditangkap dari yang saya sampaikan malam hari ini. Titik-titik kunci dari bahwa hakikat hidup kita adalah merindukan cahaya dan mencari cahaya. Namun itu tidak ada gunanya kalau batin kita kotor. Karena ketika batin kita kotor, keruh, maka cermin jiwa kita tidak akan bisa menangkap cahaya, apalagi memantulkan. Nah, saya tambahi sekarang aspek-aspek teknisnya. Kalau tadi filosofinya sudah ya, saya awali dari kotoran-kotoran yang bisa menutupi cermin kaca jiwa kita.
kotoran-kotoran yang bisa nempel pada zujajah, atau dalam istilah para sufi sering disebut hijab. Hijab itu berarti penghalang. Inilah yang menghalangi jiwa kita, batin kita untuk menangkap cahayanya Tuhan. Ya kalau menangkap saja tidak bisa, bagaimana bisa memancarkannya? Yang pertama, ini yang PR berat kita ini sebenarnya levelnya paling rendah sih, tapi kita masih sering terjebak di sini, yaitu dosa dan maksiat. Kalau teman-teman tekun mengikuti kajian-kajian tentang Imam Ghazali, Imam Ghazali itu sering mengilustrasikan dosa atau maksiat itu setiap kali satu dosa, satu kemaksiatan kita lakukan, itu ibarat kita nempel satu titik gelap, satu titik kotor dalam kolbu kita. Nambah dosa lagi, nambah satu titik lagi, nambah dosa lagi, nambah satu titik lagi, sampai di titik ketika kolbu kita gelap sama sekali, terhijab sama sekali, maka mungkin kita sudah tidak ngerti lagi apakah kita ini sedang jauh atau sudah dekat dengan Allah, karena cahayanya sudah tidak bisa masuk lagi dalam diri kita. Inilah yang nanti membuat ada loh orang itu ilmunya tinggi, pinter, mungkin jabatannya luar biasa di tengah masyarakat, tapi rasanya yang keluar dari beliau, dari kata-kata, dari tindakan, mungkin dari kebijakan, kok semakin jauh dan menjauh dari Allah. Kemungkinan batinnya sedang gelap, kotor oleh tumpuan-tumpuan dosa atau maksiat. Ya teman-teman tidak usah nuding siapapun di luar diri. Jangan-jangan yang harus dituding pertama itu diri kita sendiri. Ini teman-teman yang dengerin ngaji ini kan paling tidak juga banyak aktif di kajian-kajian, sering mendengarkan kajian ustadz siapa, kajian tokoh siapa. Itu harusnya referensi baik buruk kita lengkap, referensi mana yang utama, mana yang hina itu lengkap. Tapi mengapa kok tidak jalan? Itu kemungkinan karena hidayah Allah tidak kelihatan. Mengapa hidayah Allah tidak kelihatan? Karena batin kita sedang gelap, tertutup oleh hijab-hijab. Jadi kalau ada orang berkata, semoga engkau mendapat hidayah, loh Allah itu sangat sayang pada kita, dia selalu memberikan hidayah pada siapapun yang mau. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Cuma banyak orang tidak mau. Hidayahnya sudah diberikan oleh Allah, orangnya yang tidak mau. Mengapa dia tidak mau? Batinnya gelap. Jadi dia tidak bisa memilah dan memilih, wong yo gelap. Kenapa batinnya gelap? Ya antara lain karena banyak dosa dan kemaksiatan. Jadi yo seperti saya jelaskan tadi di awal kan, hidayah Allah itu bisa berupa Al-Quran, bisa berupa Rasulullah, bisa berupa kebenaran, bisa berupa keimanan. Harusnya ini sudah terbaca, wong barangnya konkret, ada hidayah Allah itu. Tapi kita tidak mampu mengikutinya karena batin kita tidak bisa menemukannya, hidayah itu dalam diri kita, karena batin kita gelap. Yo, Imam Ghazali kan bahkan kalau dalam Bidayatul Hidayah itu kan man yasdad ilman walam yasdad hudan. Jadi barang siapa yang ilmunya tambah tapi tidak menemukan hidayah, hidayahnya kok tidak tambah, ya berarti yang terjadi hanya dia semakin jauh dari Allah. Jadi ada orang ilmunya nambah tapi tambah jauh dia dari Allah. Mengapa? Karena dia nambah ilmu tapi tidak ketemu hidayah. Kenapa kok tidak ketemu hidayah? Ya karena batinnya gelap. Pertama-tama ada hijab.
namanya dosa atau maksiat. Yang kedua, ada ini lebih tinggi daripada dosa dan maksiat, keterikatan duniawi. Ini sering juga menjadi hijab kita, menjadi titik gelap dalam diri kita. Keterikatan duniawi itu semua hal yang sifatnya duniawi, bahkan sampai keluarga, anak, istri, harta benda. Itu kalau membuahkan keterikatan itu berarti ketidakmampuan kita untuk lepas dari hal-hal duniawi itu dan menuju Allah. Jadi karena anak, karena harta, sehingga kita lupa atau kita semakin jauh dari Allah, itu namanya keterikatan. Mungkin pekerjaan, mungkin jabatan, mungkin organisasi, mungkin lembaga, apapun. Itu kan barang-barang duniawi. Semakin banyak keterikatan ya semakin batin kita gelap. Karena posisi cahayanya Allah di situ ditutupi oleh keterikatan kita. Ada orang yang galau karena harta saja, sampai lupa Allah, mungkin beribadah, mungkin ingat Allah, mungkin ngaji, tapi semuanya orientasinya pada puncaknya ke arah harta, atau mungkin jabatan, atau mungkin reputasi di tengah masyarakat, atau mungkin nama baik, atau mungkin popularitas. Ini keterikatan duniawi. Nah, ini juga bisa jadi hijab karena dia menghalangi cahayanya Allah. Itu yang kedua. Jadi mari kita berjuang lepas dari keterikatan. Bukan berarti tidak boleh punya harta, bukan berarti tidak boleh sayang anak, sayang istri, bukan berarti tidak boleh cinta pekerjaan, serius dalam mencari nafkah, tidak. Tapi jangan melahirkan keterikatan. Keterikatan itu berarti kita sama sekali tidak bisa lepas, bahkan membuat kita tidak mampu sepenuhnya berpaling kepada Allah. Itu namanya keterikatan. Banyak cerita-cerita sufi yang kita pahami sebagai bagaimana mereka itu ada yang kaya raya, ada yang anaknya banyak, ada yang hartanya luar biasa, tapi tidak terikat. Seandainya hilang saat ini juga, toh dia tidak merasa sayang, karena satu-satunya yang dicari hanya ridhonya Allah saja. Nah, itu hijab yang kedua. Ini sebenarnya lebih tinggi daripada sekedar dosa dan maksiat. Kalau dosa dan maksiat ini paling dasar, kita tidak bisa lepas dari dosa dan maksiat ya. Biasanya kita juga mengalami keterikatan duniawi. Baik, ada yang lebih tinggi lagi dari keterikatan duniawi, yaitu kebanggaan diri. Nah, ini lebih halus lagi. Kalau ini saya sudah bebas dari dosa dan maksiat, tidak mungkin saya tergoda lagi oleh dunia. Dunia sudah saya kalahkan, saya tidak terikat lagi oleh nikmat duniawi apapun jenisnya. Saya sudah mati-matian berjuang dan saya sukses. Betapa saya ini bangga dengan diriku karena mampu dan kuat melawan godaan dunia. Hati-hati, persepsi-persepsi semacam ini bisa juga menutupi Allah. Kalau yang awal tadi menutupi Allah, cahayanya dengan dosa, yang kedua menutupi cahayanya Allah dengan keterikatan duniawi, yang ketiga ini menutupi cahayanya Allah dengan diri kita sendiri. Merasa bahwa kita mampu, kita bisa, hanya dengan daya kekuatan kita sendiri. Kita lupa bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
daya dan kekuatan apapun yang kita miliki untuk sukses, itu hakikatnya adalah dan hanyalah anugerahnya Allah saja. Jadi jangan tertipu oleh kebanggaan diri. Apapun sukses, apapun keberhasilan, termasuk keberhasilan menjernihkan diri, keberhasilan membersihkan kaca batin kita, itu hakikatnya adalah anugerah Allah juga. Maka satu-satunya yang pantas dan layak kita lakukan adalah bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini hijab yang ketiga, ego. Ada lagi hijab yang keempat. Hijab yang keempat ini salah atau sesat orientasi. Kalau salah itu memang jalannya keliru, kalau sesat itu ya kayak orang tersesat. Jadi orang tersesat itu kadang-kadang maunya bener tapi di tengah jalan melenceng. Ini orientasinya sesat. Bukan sesat kufur atau sesat yang sering kita bikin makian ke orang dasar sesat, tidak begitu, tidak sedalam itu. Tapi sesat salah orientasi itu mungkin kita benar di atas semuanya, tidak ada lagi yang mengotori kita dari dosa, maksiat, keterikatan, kebanggaan diri, sehingga kita mulia di hadapan Allah, kita menempuh jalan yang lurus. Tapi ada kalanya Allah menguji kita dengan beberapa kenikmatan atau kesulitan, sehingga tidak sadar kita sesat orientasinya, arahnya tidak Allah lagi. Nah, ini juga jadi hijab. Ya, saya contohkan begini. Misalnya amal baik, sedekah. Kita tekun bersedekah, membantu fakir miskin, membantu orang ikhlas, sama sekali tidak ada pamrih apapun. Akhirnya oleh Allah rezeki kita dilipat gandakan seperti janjinya. Kita tambah kaya, tambah kaya. Nah, begitu sadar bahwa wah, Allah ini melipat gandakan hartaku karena aku rajin sedekah dengan ikhlas. Enaknya sedekahku tak tambah lagi biar Allah lebih melipat gandakan lagi. Oh, ini yang dalam bahasa saya sesat orientasi. Awalnya benar sedekah dengan ikhlas, tapi begitu oleh Allah diuji dengan kelimpahan rezeki yang lebih banyak, akhirnya sesat orientasi. Sekarang dia fokusnya gimana caranya rezekinya lebih banyak lagi, biar Allah semakin menambah lagi. Sekarang fokusnya ke hartanya, bukan lagi ke Allahnya. Nah, ini sesat orientasi. Mungkin kita beribadah, apalah tahajud, puasa, Senin Kemis, duha, pokoknya amal ibadah kita luar biasa, sehingga oleh Allah kemudian kita diuji dengan karomah-karomah kecil. Misalnya ucapan kita loh, kok yo mandi, basa Jawa ini mandi. Ucapan kita kok ampuh ya. Kita ngomong apa gitu terus kok yo kejadian bener. Kita meramal apa beneran begitu. Kita lihat orang itu kita seperti bisa membaca dosa-dosa yang dia lakukan misalnya begitu. Karena ketekunan kita mendekat ke Allah, kemudian kita oleh Allah diuji dengan karomah semacam ini. Itu kalau tidak hati-hati, karomah-karomah ini kemudian melahirkan tadi kebanggaan diri atau sesat orientasi. Sesat orientasi itu akhirnya fokus kita pada karomah-karomah ini. Oh, berarti kalau aku semakin dekat dengan Allah, ibadahku tak tambah, semakin banyak ibadahnya, kesaktianku mungkin tambah dalam. Aku semakin bisa membaca masa depannya orang, aku semakin bisa meramal apa yang akan terjadi. Orang yang menyalahiku akan takluk dengan sendirinya, jatuh dengan sendirinya. Nah, sekarang orientasinya ke sini, ke karomah-karomah, ke kelebihan-kelebihan yang padahal itu hakikatnya ujian dari Allah. Ini juga mengotori kaca batin kita, meskipun di level yang lebih tinggi. Ini
yang dalam bahasa saya sesat orientasi. Hati-hati, apakah itu dosa, kemaksiatan, keterikatan duniawi, atau ego, kebanggaan diri. Ini kan mudah dideteksi karena negatif. Tapi kadang-kadang yang positif-positif juga membuat kita sesat orientasi. Kita lupa bahwa arah kita adalah rahmatan lil alamin dan ilaihi roji'un, menyebarkan cahaya ke sekeliling kita dan kembali kepada Allah. Jadi berarti jalan kita yang sejati adalah jalan kembali pada Allah, tidak yang aneh-aneh dan macam-macam, termasuk yang duniawi, yang sakti-sakti, yang dahsyat-dahsyat. Jadi ndak itu semua kalau ndak hati-hati akan menjadi hijab. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita sih yang awam ya, teman-teman yang ngaji malam hari ini, kita levelnya mungkin masih harus bertarung dengan dosa dan maksiat ya. Kadang-kadang kita masih banyak dosa, baik yang sengaja maupun tidak. Kita masih memerangi yang paling dasar. Semoga kita pelan-pelan bisa membersihkan hijab-hijab dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi, sehingga nanti secara paripurna kita bisa ilaihi roji'un. Ayo belajar bareng-bareng, saling membantu, saling mengingatkan, meskipun dengan adab dan akhlak yang sesuai.